dan menghadiri acara yang sangat menyenangkan di malam hari ini. Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menerangi jalan dari kegelapan menuju terang benderang seperti saat ini. Amin, amin. Hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Itulah realitas penegakan hukum kita. Kini ambivalensi hukum telah menjadi buah bibir perbincangan publik akibat penegakan hukum yang pandang bulu atau hanya sekedar menyasar kepada kaum sipil. Mereka yang tidak cakap ilmu hukum termasuk para intelektual yang sepi dukungan, bahkan jarang mengena pada orang-orang yang memiliki kekuasaan. Equality before of the law menjadi slogan semata sedangkan prakteknya jauh panggang dari api. Bapak Ibu audiens beserta yang saya hormati, saya Dewi Oktaviana akan memandu jalannya oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, kita mulai kajian malam ini dengan tema benarkah semua orang kedudukannya sama di mata hukum? Namun sebelum materi akan disampaikan, mari kita dengarkan opening speech dari Ketua Umum Forum Kajian Politik, Hukum, dan Keadilan, Bapak Batara Sejabat. Kepada Bapak Batara, dipersilahkan. Terima kasih Bu Dewi atas pembukaannya. Jadi terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam forum kajian kita malam ini. Jadi saya selaku Ketua Umum Forum Kajian Politik, Hukum, dan Keadilan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemateri kita Pak Hotlan Rapitipulu SH MMMH, Pak, dosen hukum Universitas Bung Karno. Selamat malam Pak Hotlan. Selamat malam Pak Ketua. Semoga diskusi kajian kita malam ini bisa memberi manfaat, memberi inovasi baru dalam dunia pendidikan kita, khususnya dari segi hukum Pak di Indonesia ini. Amin, amin. Dan kajian kita dapat berjalan dengan baik. Amin. Lalu yang kedua, mungkin belum hadir tapi juga mengucap syukur atas nanti bergabungnya Pak Abdul Aziz SH SPDI MPD. Beliau adalah Sekretaris Jenderal DPP Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi. Dan nanti beliau dapat bergabung dengan kita, dapat memberikan materi kajian yang menarik untuk kita semua pada malam hari ini. Terima kasih. Cukup sekian atas sambutan saya. Saya serahkan kepada moderator kita Ibu Dewi Oktaviani. Silakan Bu. Baik Pak, terima kasih Pak Batara atas sambutannya. Selanjutnya kita akan masuk kepada kajian inti yang akan langsung disampaikan oleh pemateri pertama, yaitu kepada Bapak Hotlan Napitupulu SH MH, dosen hukum Universitas Bung Karno. Profil singkat beliau pertama itu dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, dekan Fakultas Hukum UBK dari tahun 2007 sampai 2010, wakil rektor 4 UBK tahun 2010 sampai 2012, wakil rektor 1 UBK pada tahun 2012-2013, terakhir menjabat sebagai wakil rektor 4 Universitas Bung Karno 2013 sampai 2015. Kepada Bapak dipersilahkan, kami berikan waktu 15 menit ya Pak untuk penyampaian materi ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, jadi saya pertama kali mengapresiasi adanya lembaga kita ini, lembaga kajian penegakan hukum dan keadilan ya. Nah, dalam hal ini saya kira memang saya berkapasitas untuk mengapresiasi dan mendukung lembaga ini. Jadi topik yang sudah disampaikan kepada saya adalah membicarakan tentang
apakah benar bahwa semua orang sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Jadi memang dalam ilmu hukum itu ada yang disebut dengan dasein dan dasolen. Nah, dasein itu adalah keadaan kekinian yang keadaan sekarang ini, dan dasolen itulah yang idealnya, cita-cita yang diharapkan, dan itu yang digunakan di dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 45, yaitu bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Bahkan dalam pasal 28 huruf D juga adalah melindungi semua warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum dan kepastian hukum dan keadilan itu. Nah, apakah sampai di sini? Semestinya tidak. Semua ini harus diturunkan di dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah untuk mengikutinya. Nah, itulah sebabnya di dalam mulai undang-undang hak asasi manusia, undang-undang termasuk kekuasaan kehakiman, dan termasuk di dalam hukum pidana sendiri tentang persamaan hukum ini sebenarnya sudah diramu sedemikian rupa supaya itu bisa dilaksanakan, ya. Nah, sekarang apa yang menjadi sering kendala atau apa yang menjadi isu yang sangat menarik di dalam penegakan hukum pidana? Kenapa mesti harus hukum pidana? Karena hukum pidana ini yang membuat atau yang berorientasi kepada keadilan dan kebenaran yang sesungguhnya. Kalau hukum perdata itu adalah penyelesaian konflik di antara dua pihak. Jadi negara tidak campur, negara tidak berhak atau berkewajiban untuk mencampuri kepentingan urusan-urusan privat yang ada di dalam hukum perdata. Nah, yang ada adalah dalam hukum pidana. Jadi kalau disebut sebenarnya, sekalipun langit akan runtuh hari esok, keadilan dan kebenaran harus ditegakkan hari ini, itu adalah adagium-adagium yang ada dalam hukum pidana. Nah, sehingga yang menjadi pertanyaan adalah apakah benar di dalam penegakan hukum pidana itu bahwa memang semua orang sudah sama dalam hukum dan pemerintahan. Nah, dalam hal ini saya katakan dalam kasus-kasus tertentu